Apa saja komponen listrik? Komponen listrik meliputi 1. Sumber energi, baterai, generator. 2. Penghantar, kabel. 3. Komponen pasif, resistor, kapasitor, induktor. 4. Komponen aktif, dioda, transistor. 5. Komponen pengatur atau pengaman, saklar, sekring, MCB, relay. Selain itu ada juga komponen yang umum seperti lampu dan stop kontak. Sumber energi. 1. Sumber listrik, baterai, akumulator atau aki, akcu, generator, atau pembangkit listrik yang menghasilkan arus listrik. 1. Baterai litium adalah jenis baterai isi ulang, sekunder, yang menggunakan ion litium untuk menyimpan dan melepaskan energi. 2. Akumulator atau akcu, aki, adalah perangkat yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan dapat mengubahnya kembali menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. 3. Generator adalah mesin yang mengubah energi gerak, mekanik, menjadi energi listrik, seringkali menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. 4. Pembangkit listrik adalah fasilitas atau sistem yang mengubah suatu bentuk energi menjadi energi listrik melalui proses transformasi. Penghantar. 2. Kabel, berfungsi menyalurkan arus listrik dari sumber ke alat-alat elektronik. Komponen ini terdiri dari konduktor, tembaga, aluminium, dan isolator. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lain, terdiri dari konduktor, penghantar, yang dilapisi isolator, bahan isolasi. Bahan konduktor, isi kabel. Bahan konduktor seperti tembaga atau aluminium, yang merupakan penghantar listrik yang baik. Bahan isolator, lapisan luar. Bagian luar kabel dilapisi oleh bahan isolasi seperti plastik atau karet untuk melindungi konduktor dan mencegah kontak langsung dengan lingkungan sekitar. Jenis-jenis kabel. Nya NYM nya VNYMHY N2XHACSR LAN. Komponen pasif. 3. Resistor, komponen pasif yang berfungsi menghambat aliran arus listrik. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Ada berbagai jenis resistor yang tersedia, baik dengan nilai tetap maupun variabel, dan masing-masing cocok untuk penggunaan spesifik. Resistor secara umum terbagi menjadi 2 jenis utama. 1. Resistor tetap. Fixed resistor memiliki nilai resistansi yang tetap dan tidak dapat diubah. 2. Resistor variabel. Variable resistor memiliki nilai resistansi yang dapat diatur atau diubah, seperti potensiometer yang sering digunakan untuk pengatur volume. Komponen pasif. 3. Kapasitor, komponen pasif yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Secara sederhana, kapasitor terdiri dari 2 pelat konduktor, logam, yang dipisahkan oleh bahan isolasi atau dielektrik. Kapasitor juga dikenal dengan sebutan kondensator. Jenis-jenis kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektriknya, seperti kapasitor keramik, mika, kertas, polyester, elektrolit, dan tantalum, serta berdasarkan polaritasnya, yaitu kapasitor terpolarisasi, DC, seperti elektrolit dan tantalum, dan kapasitor non-polarisasi, AC, seperti keramik, mika, dan film. Kapasitor juga bisa dikategorikan menjadi kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel, di mana nilai kapasitansinya tidak dapat diubah atau dapat diubah sesuai kebutuhan. Komponen pasif. 3. Induktor, komponen yang berfungsi menyimpan energi magnet. Induktor adalah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik melewatinya. Komponen ini biasanya berupa kumparan kawat yang dapat berfungsi sebagai filter, pengatur frekuensi, penyimpan energi, dan untuk menahan perubahan arus. Induktor juga dikenal sebagai kumparan, coke, atau reaktor, dan sering digunakan dalam sirkuit seperti radio, power supply, dan motor induksi. Jenis induktor terbagi berdasarkan inti, bentuk, dan fungsinya, seperti 1. Induktor inti udara. Air core induktor menggunakan udara sebagai inti, cocok untuk frekuensi tinggi. 2. Induktor inti besi. Iron core induktor memiliki inti yang terbuat dari material besi atau logam. 3. Induktor inti ferit. Ferrite core induktor menggunakan bahan ferit sebagai intinya, yang merupakan keramik oksida logam. 4. Induktor inti serbuk besi.
Iron powder core induktor terbuat dari serbuk besi yang dipadatkan. 5. Induktor inti berlapis. Laminated core induktor inti terbuat dari lempengan logam yang ditumpuk dan diisolasi. Komponen aktif. 4. Dioda. Komponen aktif yang hanya mengalirkan arus listrik ke satu arah. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda, dan menghambat arus ke arah yang berlawanan. Fungsi utamanya adalah sebagai katup atau saklar satu arah untuk arus, mengubah arus bolak-balik, AC, menjadi searah, DC, serta melindungi sirkuit dari arus balik. Jenis-jenis dioda meliputi 1. Dioda penyiarah untuk mengubah AC ke DC. 2. Dioda Zener untuk regulasi tegangan. 3. Dioda LED yang memancarkan cahaya. 4. Dioda foto yang mengubah cahaya menjadi listrik. 5. Dan dioda varaktor yang berfungsi sebagai kapasitor variabel. Jenis lainnya adalah 1. Dioda Schottky, tegangan rendah. 2. Dioda laser, menghasilkan cahaya koheren. 3. Dan SCR, silikon control rectifier, yang berfungsi sebagai pengendali. Komponen aktif. 4. Transistor, komponen aktif yang berfungsi sebagai penguat, pengendali, atau saklar elektronik. Transistor adalah komponen elektronik semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik atau sebagai saklar untuk menyambungkan dan memutus arus listrik. Komponen ini mengontrol arus besar dengan arus atau tegangan yang lebih kecil dan memiliki setidaknya 3 terminal, yaitu basis, B, emitor, E, dan kolektor, C. Transistor menjadi komponen vital dalam hampir semua perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan televisi. Jenis-jenis transistor secara umum dibagi menjadi 3 keluarga besar. 1. Transistor bipolar, BJT. 2. Transistor efek medan, FET. 3. Dan transistor bipolar gerbang terisolasi, IGBT. BJT dan FET kemudian dipecah lagi menjadi beberapa tipe seperti NPN dan PNP untuk BJT, dan JET serta MOSFET untuk FET. Komponen pengaturan atau pengaman. 5. Saklar, komponen yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Saklar adalah komponen atau perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian. Sederhananya, saklar berperan sebagai penghubung atau pemutus aliran listrik dari sumber ke beban listrik. Jenis-jenis saklar meliputi 1. Saklar tunggal, mengontrol satu lampu dari satu tempat. 2. Saklar ganda, mengontrol dua lampu secara independen. 3. Saklar seri atau saklar tukar, mengontrol satu lampu dari dua tempat. 4. Dan saklar silang, mengontrol satu lampu dari 3 tempat atau lebih. Ada juga jenis saklar modern seperti saklar pintar, saklar sentuh, dan saklar sensor gerak yang lebih canggih. Komponen pengaturan atau pengaman. 5. Sekering, atau fuse, perangkat pengaman listrik yang berfungsi untuk memberikan proteksi arus berlebih pada rangkaian listrik. Sekering adalah perangkat pengaman dalam rangkaian listrik yang berfungsi untuk melindungi peralatan dan sirkuit dari kerusakan akibat arus berlebih, seperti hubungan arus pendek atau kelebihan beban. Fungsinya adalah meleleh dan memutus aliran listrik secara otomatis ketika arus yang mengalir melebihi batas aman, sehingga mencegah risiko kebakaran dan kerusakan komponen lain. Jenis-jenis sekring yang umum meliputi sekring tipe blade, tancap, untuk kendaraan, sekring cartridge, tabung, yang sering digunakan di berbagai aplikasi elektronik dan industri, serta sekring jenis lain seperti tabung kaca dan sekring HRC, High Rupturing Capacity, untuk kebutuhan khusus. Perbedaan utama terletak pada bentuk fisik, desain, dan aplikasi spesifiknya, mulai dari tegangan rendah hingga tinggi. Komponen pengaturan atau pengaman. 5 MCB, Miniature Circuit Breaker, adalah yaitu alat pengaman listrik otomatis yang memutus aliran listrik saat terjadi arus berlebih, overload, atau korsleting, hubungan singkat. Fungsinya untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan, seperti panas berlebih yang bisa menyebabkan kebakaran, dan dapat dinyalakan kembali secara manual setelah arusnya normal. Jenis-jenis MCB, Miniature Circuit Breaker, antara lain adalah 1. Tipe B. Kurva trip, 3-5 kali arus pengenal. Aplikasi, cocok untuk peralatan rumah tangga dengan beban ringan seperti lampu, stop kontak untuk barang elektronik kecil, TV, ponsel, dan sirkuit penerangan. 2. Tipe C. Kurva trip, 5-10 kali arus pengenal. Aplikasi, digunakan untuk beban yang lebih besar di rumah atau komersial, seperti kipas angin, blender, microwave, lampu neon, dan motor kecil. 3. Tipe D. Kurva trip, 10-20 kali arus pengenal. Aplikasi, dirancang untuk beban yang menghasilkan lonjakan arus sangat tinggi, seperti motor besar, mesin industri, unit AC, pompa, dan peralatan las.
4 jenis khusus, K dan Z. Tipe K, digunakan untuk mesin-mesin dan beban induktif. Tipe Z, digunakan untuk peralatan yang sangat sensitif, seperti perangkat semikonduktor, karena memiliki kurva trip yang sangat cepat dan responsif terhadap lonjakan arus yang sangat kecil. Komponen pengaturan atau pengaman. 5 relay, sebuah saklar yang dioperasikan secara listrik. Relay adalah sebuah saklar yang dioperasikan secara listrik, berfungsi sebagai perantara untuk mengendalikan rangkaian arus besar dengan menggunakan sinyal listrik berdaya rendah. Cara kerjanya menggunakan prinsip elektromagnetisme, di mana arus kecil yang melewati kumparan, coil, akan menghasilkan medan magnet yang menggerakkan kontak saklar untuk membuka atau menutup rangkaian arus yang lebih besar. Jenis-jenis relay dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Prinsip operasinya, elektromekanik, solid state, read. 2. Fungsinya, relay timer, latching, safety. 3. Atau berdasarkan jumlah pinnya, terutama pada penggunaan di otomotif, kaki 3, 4, 5, 8. Relay elektromekanis bekerja dengan magnet, sementara relay solid state menggunakan semikonduktor dan tidak memiliki bagian bergerak. Komponen umum. 6 lampu, komponen yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Lampu adalah alat yang menghasilkan cahaya buatan menggunakan energi, seperti listrik, gas, atau bahan bakar lain. Fungsi utamanya adalah untuk penerangan, tetapi juga bisa menghasilkan panas atau digunakan sebagai elemen dekorasi dan sinyal. Jenis-jenis lampu yang umum antara lain adalah 1. Lampu pijar, 2. Halogen, 3. LED, 4. Dan neon fluoresen. Lampu pijar adalah tipe tradisional yang menggunakan pemanasan filamen, sementara lampu halogen lebih terang dan tahan lama dengan menggunakan gas halogen. Lampu neon atau fluoresen berbentuk tabung panjang, dan lampu CFL adalah versi neon yang lebih kecil. Lampu LED, light emitting diode, adalah yang paling hemat energi dan tahan lama, menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Komponen umum. 6. Stop kontak, atau sering disebut juga terminal listrik. Stop kontak adalah salah satu komponen vital dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara atau tempat penghubung antara sumber arus listrik dengan peralatan atau perangkat elektronik. Jenis-jenis stop kontak di Indonesia umumnya adalah tipe C dan tipe F, SCUCO. Tetapi secara global ada banyak jenis lain seperti tipe A, 2 pin pipih, tipe B, 2 pin pipih dengan 1 pin grounding, tipe G, 3 pin persegi, dan tipe-tipe khusus lainnya yang digunakan di berbagai negara.